Hai teman-teman di dunia maya. Selamat datang kembali di channel ini. Kita punya sesuatu yang seru dan informatif untuk dibahas hari ini, jadi pastikan untuk tetap di sini sampai akhir. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Sebuah film zombie super jadul berjudul Night of the Living Dead yang dirilis tahun 1968 dan merupakan cikal bakal dari film-film Walking Dead sekarang. Film legend berbaju sangat rendah buatan George Romero, bapaknya film zombie. Film ini memiliki reputasi baik di mata pecinta film zombie sejati, dengan 90% pengguna Google menyukainya dan rating 7,8 dari 10 di IMDb. Untuk memastikannya, langsung saja kita buka teaternya. Terlihat sebuah mobil menuju pemakaman di pedesaan Pennsylvania. Di dalamnya, dua saudara bernama Barbara dan Johnny memiliki tujuan untuk mengunjungi makam ayah mereka atas permintaan ibu mereka. Johnny sebenarnya keberatan pergi ke makam sang ayah yang berjarak 3 jam dari rumah mereka tersebut, sehingga memiliki rencana untuk mengirimkan ibu mereka kembali ke desa atau memindahkan makam sang ayah ke kota. Mendengar itu, Barbara dan Johnny berbeda pendapat. Mereka mengunjungi makam sang ayah hanya 5 menit setiap tahun, sehingga tidak perlu mempermasalahkannya. Saat mereka memutuskan, radio tiba-tiba menyala, terdengar suara orang melaporkan masalah teknis. Terburu-buru, Julie mematikan radio dan bergegas ke makam ayah mereka. Setibanya di makam, Johnny menancapkan karangan bunga sambil menggerutu karena pengeluaran setiap tahun. Kilat menyambar, dan June mengajak Barbara untuk pulang, tetapi Barbara memilih berdoa terlebih dahulu. Pada momen ini, Julie melihat seorang pria yang berjalan di kejauhan. Tentu, berikutnya akan saya atur dengan enter. Oleh karena itu Johnny mencoba menakut-nakuti Barbara dengan ingatan masa kecil mereka di kuburan tersebut menggunakan kalimat legendnya kambing segar. Hal ini tentu saja membuat Barbara menjadi sangat kesal mendapati pria tadi semakin mendekat. June kembali menakut-nakuti Barbara dan berpura-pura lari namun tanpa diduga pria tersebut menyerang Barbara. Melihatnya sontak Johnny segera menolong Barbara melawan pria yang tidak mereka ketahui sudah menjadi zombie ini. Nah, Julie justru berakhir akibat terbentur sebuah nisan dikarenakan sang zombie yang masih mengincar dia. Akhirnya Barbara bergegas kabur menuju ke mobil. Malang kunci mobil tersebut dibawa oleh Johnny. Sialnya lagi, sang zombie juga terus mengejar dia bahkan berusaha untuk menyerang. Hingga akhirnya zombie ini berhasil memecahkan kaca mobil menggunakan sebuah batu. Alhasil, dalam keadaan panik Barbara melepaskan rem tangan sehingga mobilnya meluncur menuruni jalan. Tapi akibat panik, Barbara menabrak sebuah pohon. Dikarenakan zombie tadi masih mengejar, dia bergegas keluar dan kembali berlari. Hingga akhirnya Barbara melihat sebuah rumah pertanian. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Barbara memutuskan menuju rumah tersebut. Sayang pintu rumah itu terkunci. Beruntung ketika dia menuju ke belakang ternyata pintu masih terbuka sehingga dia bisa masuk dan berlindung. Mendapati kondisi rumah yang sudah kosong, Barbara segera mencari pisau dan secara perlahan memeriksa rumah tersebut. Sesaat berselang, terdengar lagi suara gaduh dari luar karena rupanya sang zombie juga mendatangi rumah itu mencari Barbara. Melihat itu, Barbara mencoba menggunakan telepon untuk meminta bantuan. Sayang telepon juga tidak dapat digunakan. Dalam kondisi semakin ketakutan, Barbara melihat lagi beberapa zombie lain yang berdatangan sehingga bergegas mencari tempat bersembunyi. Tapi di lantai atas dia dikejutkan dengan sesosok tubuh yang sudah sangat mengerikan hingga membuat dia semakin syok dan memutuskan keluar. Begitu pintu dibuka, Barbara pun mobil menghindari dia. Di mana sesaat kemudian muncul seorang pria bernama Ben yang langsung mendorongnya kembali masuk. Di sini Ben yang menyarap Barbara adalah pemilik rumah. Berkata mobilnya kehabisan bahan bakar sehingga meminta kunci pompa bahan bakar yang ada di luar agar mereka bisa pergi dari tempat itu. Saya yang berbudaya sosok ini mengalami katatonik sehingga hanya bisa terdiam seperti orang linglung. Mendapati Barbara yang memandang ke lantai atas, Ben mencoba naik dan menemukan tubuh yang dilihat oleh Barbara tadi. Untuk itu, Ben berniat mencari suplai makanan agar mereka bisa segera pergi. Sialnya lagi, Barbara melihat darah yang membuat pikirannya semakin kacau. Tidak berselang lama mereka mendengar suara gaduh dari para zombie yang memecahkan lampu mobil Ben. Lantaran zombie yang hanya berjumlah 2, maka Ben memutuskan keluar menghabisi zombie-zombie tersebut. Gurunya subscribe. Sementara itu, ada satu zombie yang berhasil membuka pintu dan memasuki rumah tanpa diketahui oleh Barbara. Beruntung Ben yang melihat segera menarik Barbara dan menghabisi zombie. Tapi bersamaan dengan itu, zombie-zombie lain pun berdatangan. Alhasil, Ben menyeret tubuh Julie tadi keluar dan membakarnya.
Ternyata manakala api menyala, secara perlahan para zombie mulai menjauh. Oleh karenanya Ben menggunakan kesempatan ini mencari peralatan untuk memberi kado rumah. Melihat Barbara yang tidak melakukan apa-apa, sempat membuat Ben emosi. Tapi dia berusaha kembali tenang dan meminta Barbara membantu mencari kayu untuk memberikan rumah. Alih-alih membantu, Barbara justru hanya berdiri tanpa melakukan apa-apa. Di sini Ben bercerita bahwa dia sempat bertemu dengan sebuah truk tangki yang dipegangi oleh banyak zombie. Sehingga bergerak oleng dan menabrak pompa pengisian bahan bakar. Namun, kendati truk tersebut terbakar, sopir truk terus melaju meninggalkan pompa pengisian bahan bakar yang juga terbakar. Lantas di sanalah dia mengetahui bahwa para zombie takut terhadap api. Tapi bersamaan dengan itu, Ipin menyadari bahwa tidak ada lagi kehidupan di sekitar situ. Mendengar itu, Barbara pun menceritakan dengan panik apa yang telah dialami bersama Johnny sehingga dia bisa sampai ke rumah tersebut. Sedangkan Johnny tidak pernah datang. Parahnya, Barbara juga memaksa Ben untuk keluar mencari zombie. Melihat Barbara yang histeris, sontak Ben memukulnya hingga tumbang. Tapi hal ini justru membuat Ben bisa melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Kemudian dari sebuah radio, sembari terus membuat barikade, Ben mendengar berita yang mengabarkan bahwa terjadi suatu wabah pembunuhan massal yang dilakukan oleh sebuah pasukan virtual tidak dikenal dengan memakan para korbannya. Tragedi ini pun terjadi di berbagai tempat dengan pola dan alasan yang tidak jelas. Sehingga pemerintah masih menginvestigasi siapa yang harus dicari. Oleh sebab itu, setiap warga diimbau untuk tetap berada di rumah sampai krisis teratasi. Bersama dengan itu, Ben melihat para zombie yang berdatangan mengerumuni mobilnya. Sehingga dia bergegas menyalakan api lalu menyiapkan sebuah obor dan keluar untuk membakar sebuah sofa. Sesal beberapa saat bergerak kembali siuman. Lantas dari sebuah lemari, Ben menemukan senjata. Kemudian Ben menyerahkan sepatu yang dia temukan di lemari kepada Barbara yang masih juga tidak memberikan respon. Dari situ, Ben berkata dia akan naik ke lantai atas untuk memeriksa. Di sini dia memindahkan tubuh yang mereka lihat sebelumnya. "Hai, kau kentut." Sementara di bawah, Barbara yang masih termenung tiba-tiba mendengar suara. Lalu secara mengejutkan dia melihat dua orang pria muncul dari balik pintu. Mendengar teriakan Barbara, sontak Ben segera turun. Di sini pria bernama Harry berkata mereka bersembunyi di basement dan sengaja tidak keluar karena mengira teriakan Barbara adalah akibat diserang oleh para zombie. Serta berasumsi rumah tersebut telah diacak-acak oleh zombie-zombie itu. Tapi sang rekan yang bernama Tom justru mengatakan mereka tidak bisa mendengar suara dengan jelas dari basement. Merasa cerita kedua orang ini tidak selaras, Ben menjadi kecewa karena mereka tidak mau membantu. Sayangnya, Harry kembali berkata bahwa basement telah tempat teraman dan dia tidak mau mengambil risiko hanya karena seseorang kemungkinan membutuhkan bantuan. Langsung mengajak mereka semua kembali ke basement, sebelum para zombie mendengar perdebatan mereka. Harry menjelaskan bahwa darurat yang dibuat oleh Ben ini tidak akan cukup kuat, apalagi rumah ini dipenuhi dengan jendela. Karena zombie itu telah berhasil membalikkan mobil mereka, namun Ben menolak karena masih berencana untuk meninggalkan rumah itu. Rupanya Tom juga sependapat dengan Ben, lantaran jika zombie berhasil menembus barikade maka tidak ada jalan untuk lari. Jika mereka bersembunyi di basement, mereka tidak akan pernah tahu jika regu penyelamat datang. Sial, ketika mencoba memeriksa kondisi di luar, tiba-tiba para zombie menarik Ben dari celah barikade. Namun dengan cepat, Ben menembak zombie tersebut. Sayang akibat suara tembakan ini, akhirnya semakin banyak zombie yang berdatangan. Untuk itu, Ben mengajak mereka memperbaiki barikade yang telah dia buat. Namun mendapati Harry yang masih memaksa mereka masuk ke basement, Ben memerintahkan dia kembali ke basement tanpa boleh membawa apapun yang ada di dalam rumah. Sementara dengan kesal, Ben meminta Helen menjaga Karen dan memanggil Judy keluar dari basement. Lalu Ben meminta Judy untuk mencari kain dan memotongnya kecil-kecil untuk dijadikan bom Molotov. Harry diminta melemparkan bom tersebut. Sementara dia dan Tom keluar untuk mengambil bahan bakar. Selagi membuat bom Molotov, Judy menyampaikan kekhawatirannya lantaran Tom harus keluar bersama Ben. Tapi Tom berkata hanya inilah kesempatan terbaik bagi mereka agar bisa meninggalkan rumah. Di mana kemungkinan semakin banyak zombie yang akan mengepung. Singkat waktu meskipun mereka lakukan. Lihat setelah Harry melemparkan bom Molotov, Ben dan Tom segera keluar. Namun melihat para zombie yang begitu banyak, tiba-tiba Judy memutuskan keluar. Sehingga terpaksa Ben memerintahkan dia segera masuk ke mobil. Dia mempunyai senyum sembari menahan para zombie dengan obor. Akhirnya mereka sampai ke pompa bahan bakar. Malang bahan bakar yang keluar dari selang mengenai obor sehingga menyebabkan mobil mereka terbakar.
Tapi Tom tidak mau menyerah dan membawa mobil tersebut menjauhi api. Naasnya, itu akan keluar dari mobil. Jaket Judy tersangkut, di mana bersamaan dengan itu mobil tersebut meledak. Mengharuskan keduanya pada waktu yang sama para zombie juga berdatangan. Namun Tom berhasil membujuk Judy dan mereka berdua melompat. Sayangnya polisi mengira mereka adalah zombie dan menembak. Polisi mulai mengumpulkan dan membakar tubuh para zombie termasuk juga Ben yang malang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Terima kasih.